Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Lutfi. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Simak baik-baik ya dari awal sampai akhir karena di video kali ini pasti menarik karena tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, Ibu di sini Bu Luti menyajikan diagram apa ini? Ya, ini namanya adalah peta konsep. Peta konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada teksnya, cuman di sini Bu Luti hanya menyajikan peta konsep atau peta pikirannya. Nah, ini ada yang memudahkan Bu Lutfi untuk membuat peta konsep, yaitu menggunakan adik Simba. Apa? Tentang apa sih teksnya? Kemudian mengapa? Nah, di sini lebih mudah kalau menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengambil poin-poin penting dari suatu teks bacaan. Mengapa? Nah, di sini mengapa? Jawabannya karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Nah, di sini berarti ambil kata kunci alasan. Nah, kemudian siapa? Siapa yang mendampingi Insinyur Soekarno untuk membacakan teks proklamasi? Nah, di sini ada Muhammad Hatta. Jadi Bu Lutfi ambil poin-poin pentingnya ya. Bagaimana acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Nah, kemudian kapan waktu yang ditanyakan? Itu juga termasuk poin-poin penting dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian apa sih arti dari peta pikiran atau peta konsep itu sendiri? Ya, peta pikiran atau peta konsep merupakan suatu cara mengatur, menyusun, dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi dalam bentuk diagram. Nah, jadi diagram ini ya namanya ya, bentuk-bentuknya itu bentuk diagram. Bagaimana cara membuat peta pikiran atau peta konsep? Yang pertama, letakkan gagasan utama di bagian tengah diagram. Boleh berupa judul juga sih anak-anak. Jadi kamu ambil poin pusatnya ini tentang apa sih anak-anak? Oh, tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Ini ada cabang, kita cabang ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kata kunci pada tiap cabang. Nah, misalnya itu tadi ya, Ibu Lutfi lebih mudah mengambil kunci dari bacaan itu dengan menggunakan adik Simba. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu Bu Lutfi untuk mengambil poin-poin penting. Entah tempat, entah waktu, entah alasan, entah tentang apa, atau entah tentang seseorang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat, kembangkan dengan menambah ranting berisi gagasan-gagasan penting. Jadi, kalimat-kalimat penting bisa kamu ambil untuk mengisi peta konsep atau peta pikiran. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang penasaran tidak tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita bahas. Nah, sebelum Indonesia mencapai pada tahap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, ada beberapa peristiwa penting yang bersejarah dan menuju kemerdekaan. Mari kita pelajari. Yang pertama, ada kekalahan Jepang melawan sekutu. Nah, ini gambar apa ini? Wah, ada gambar bom-bom ledakan ya. Nah, sekutu pun sendiri tidak menyukai Jepang atau berperang dengan Jepang. Perang Dunia II di Asia Pasifik melibatkan Jepang melawan sekutu. Sekutu menghancurkan 2 kota di Jepang dengan bom nuklir. Wah, tidak suka ya, jadi ya sekutu dengan Jepang. Bom nuklir itu sendiri yang pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom ini dikenal atau dijuluki dengan nama bom nuklir Little Boy. Kenapa Little Boy? Karena ledakannya kecil, belum begitu besar ya. Yang kedua, bom nuklir yang kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom ini dijuluki atau diberi nama dengan Fat Man. Karena apa? Bomnya begitu besar dan ledakannya begitu dahsyat.
Yang selanjutnya, keberhasilan sekutu menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi di sini Jepang mengalami kekalahan ya oleh sekutu. Kekalahan Jepang ini menjadi pengobar semangat rakyat Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Begitu ya anak-anak. Nah, masih peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, berita kekalahan Jepang ini tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat ke dalam Vietnam. Mereka bertiga bertemu dengan Marsekal Terauchi membicarakan tentang kemerdekaan. Jadi sebenarnya anak-anak dulu ada namanya golongan tua dan golongan muda. Kalau golongan tua ini mereka masih merasa patuh dengan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan janji yang diberikan oleh Jepang. Jadi Jepang ini menjanjikan Indonesia untuk merdeka dan golongan tua pun mengikuti perkataan dari Jepang ini bahwa mereka bersedia menunggu Jepang untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tetapi sebenarnya golongan muda Indonesia tidak ingin untuk menunggu kemerdekaan dari Jepang atau hadiah kemerdekaan dari Jepang. Mereka ingin Indonesia merdeka atas perjuangan mereka sendiri. Nah, tepat tanggal 15 Agustus 1945, Jepang kan menyerah kepada sekutu. Nah, kabar ini didengar atau diketahui oleh Sultan Syahrir. Pertama kali didengar olehnya ya. Sultan Syahrir ini merupakan golongan muda yang mendengar berita tersebut. Golongan muda yang dipelopori oleh Sultan Syahrir berkeinginan supaya Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Golongan muda membawa golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta ini termasuk golongan tua ya anak-anak ke Rengas Dengklok. Mengapa demikian? Agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Jadi tadinya sudah Ibu katakan bahwa golongan tua bersedia menunggu hadiah dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi golongan muda ini tidak sabar anak-anak. Mereka ingin bangsa Indonesia ini merdeka atas perjuangan mereka sendiri dan lebih cepat, lebih baik. Sehingga mereka golongan muda ini berniat membawa golongan tua ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Mereka ingin tidak terpengaruh ya oleh Jepang atau terhindar dari hasutan Jepang. Jadi para pemuda ini yang bertugas membawa golongan tua Soekarno dan Hatta ini adalah Yusuf Kunto, Sukarni, dan Singgih. Ya, sehingga Soekarno dan Hatta ini didesak oleh golongan muda supaya segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu janji-janji Jepang. Yang entah kita juga tidak tahu ya anak-anak, Jepang ada niatan apa dan apakah benar Jepang ini akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Begitu ya anak-anak. Kalau Bu Lutfi setuju dengan golongan muda yang memang mereka ingin bergerak cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya akhirnya mereka berencana untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Takeshi Maeda. Tahukah kamu Laksamana Takeshi Maeda ini adalah orang Jepang loh anak-anak. Orang Jepang ini bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia yang berusaha memproklamasikan kemerdekaannya dan tidak tega dengan bangsa Indonesia yang selalu dijajah oleh bangsa Jepang. Padahal ia juga termasuk bangsa Jepang tapi ia simpati kepada Indonesia. Sehingga Laksamana Takeshi Maeda ini bersedia meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini akhirnya dibacakan di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Nah, naskah sendiri baru selesai sebelumnya itu pukul 4 tanggal 17 Agustus 1945. Ya tadi itu dirumuskan dulu di rumah Laksamana Takeshi Maeda jam 4 subuh ya anak-anak. Jadi mereka merumuskan apa saja isi dari teks proklamasi kemerdekaan. Begitu ya anak-anak, sungguh menarik sekali. Nah, kita lanjut ya.
Sampailah pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ya, pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat dan para pemuda berkumpul di kediaman Soekarno, di mana rumahnya itu tadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 10 WIB naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi anak-anak di sini ada tahun, kok tahunnya 05, Bu? Ya, itu dibuat atas dasar tahun Belanda ya. Jadi sebenarnya ini adalah tahun 1945. Setelah selesai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendrianingrat, S. Suhud, dan Trimurti dengan iringan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Bendera pun dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dengan peristiwa tersebut, lahirlah sebuah negara baru yang bernama Republik Indonesia. Nah, sudah merdeka ya anak-anak pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selalu kalian peringati setiap tahunnya. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada siapa saja? Siapa ini anak-anak? Ya, ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, kita lihat ya Ir Soekarno ya. Apa saja bentuk jasanya? Beliau merupakan pahlawan proklamator, salah satu penyusun teks proklamasi kemerdekaan sekaligus membacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno juga menjadi ketua PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Kita lanjut, berikutnya ada Mr. Ahmad Subarjo. Apa saja jasanya? Beliau merupakan salah satu golongan tua. Beliau aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, termasuk anggota BPUPKI, PPKI, dan sebagai penyumbang kalimat teks proklamasi, terlibat dalam perancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada siapa ini? Ya, wakil presiden kita ya, yaitu Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta ini kita lihat, beliau merupakan pahlawan proklamator juga. Beliau menyumbangkan kalimat dalam teks proklamasi, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maeda, dan pendamping Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi. Oh iya, anak-anak, yang benar itu Laksamana Tadasi Maeda ya, tadi salah ketik. Oke, kemudian ini ada ya, inilah Laksamana Tadasi Maeda. Inilah yang membantu bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa? Karena menyediakan rumahnya untuk tempat perumusan proklamasi kemerdekaan. Jadi tempat pertemuan para pejuang ya. Oke, kita lanjut, ada siapa ini? Beliau adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini juga merupakan istri dari Soekarno loh anak-anak. Beliau adalah istri Bung Karno yang berjasa menjahit bendera pusaka merah putih. Jadi beliaulah ya yang menjahit bendera merah putih. Kita lanjut ke berikutnya. Peristiwa sesudah proklamasi kemerdekaan atau penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Setelah berhasil memproklamasikan, tidak berhenti hanya di situ saja ya anak-anak, tetapi bangsa Indonesia juga berusaha untuk melakukan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Kenapa demikian? Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia di berbagai daerah itu semakin semangat dan apabila ada penjajah, mereka akan lebih semangat untuk mengusir para penjajah itu, seperti Jepang yang misal masih berkedudukan di beberapa wilayah atau beberapa daerah, dan semakin semangat ya anak-anak tentunya untuk mengusir penjajah.
Oke, yang pertama, disiarkan melalui radio Hosokanri Kyoku. Kemudian, kantor berita Domei. Nah, jadi kantor berita Domei ini juga menyiarkan ya. Kemudian kita lanjut ke pemancar radio baru di Menteng 31. Nah, kan bisa lihat foto-fotonya ya. Ada kantor berita Yoshima atau Domei, radio Hosokanri Kyoko, coretan berita proklamasi di tembok-tembok. Nah, kemudian ada juga surat kabar harian Suara Asia. Ini tulisannya Suara Asia ya anak-anak. Karena zaman dulu tuh kalau U itu jadi O ya. Oke, itu adalah surat kabar pertama yang menuliskan tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian, kelompok pemuda di markas Menteng 31. Mereka juga melakukan aksi penyebaran berita ya. Kemudian penyebaran ke luar Jawa melalui anggota PPKI. Dan yang terakhir, tenaga sukarela yang siap dikirim ke luar Jawa. Sepertinya ada lagi teks membuat pamflet ya, seperti ini, membuat pamflet, poster, plakat, dan coretan pada tembok. Nah, ini ada coretan berita proklamasi di tembok-tembok yang masih berbekas ya anak-anak sampai sekarang ya. Oke, adapun aksi heroik untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia lah anak-anak. Ada banyak sebenarnya, Ibu hanya ambil 3 saja. Yang pertama, ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945 di Yogyakarta, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok agar Jepang menyerahkan semua kantor pada pihak Indonesia. Jadi mereka tidak mau bekerja sebelum semua kantor diserahkan kepada pihak Indonesia. Yang kedua, insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, bendera Belanda yang dikibarkan orang Belanda di Hotel Yamato membuat kemarahan rakyat, sehingga rakyat Indonesia menyerbu hotel itu untuk merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih Indonesia. Enak aja ya anak-anak ya, uang sudah dikasih tahu kalau kita itu Indonesia sudah merdeka. Kenapa harus ada bendera Belanda? Ya, seperti itu. Jadi, rakyat Indonesia ini merasa tidak terima. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi 5 hari pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Jepang yang menguasai pusat persediaan air di daerah Candi, tahu Candi kan anak-anak? Candi Semarang ya. Candi, daerah wilayah Candi di Semarang itu dikuasai dan terdengar isu bahwa Jepang telah meracuni persediaan air, membuat Dr. Karyadi ini melakukan pemeriksaan terhadap air. Namun Dr. Karyadi ini ditembak dan gugur, sehingga amarah rakyat berkobar dalam pertempuran 5 hari di Semarang yang menimbulkan 2.000 rakyat menjadi korban dan 100 orang Jepang tewas. Nah, begitu ya anak-anak ceritanya. Tapi kemudian Inggris ini datang ke Semarang dan melucuti senjata Jepang. Nah, begitulah. Sebenarnya masih ada lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Kalian bisa cari di internet dan mempelajari tersebut dan membaca di buku juga ada anak-anak. LKS kalian juga ada. Oke, kita lanjut ke berikutnya. SPDP. Musik dan seni tari. Karya seni tari dan musik memiliki sifat saling melengkapi. Bentuk-bentuk karya seni tari itu sendiri dibagi menjadi 3. 1. Tari tunggal, 2. Tari berpasangan, 3. Tari kelompok. Contoh tari tunggal adalah tari topeng kelana yang berasal dari Jawa Barat dan menggunakan properti topeng. Kemudian contoh tari berpasangan ada tari remo dari Jawa Timur dan biasanya ditampilkan dalam pergelaran kesenian ludruk. Kemudian contoh tari berkelompok adalah tari gantar dari suku Dayak Kalimantan Timur yang menggunakan properti sebuah tongkat dan bambu pendek. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak, kalian bisa cari info-info tersebut di internet ya. Nah ini ya anak-anak, ada tari yang berpasangan dan ada tari yang berkelompok. Kemudian contoh perubahan wujud benda karena kalor. Ada mencair. Es batu yang dipanaskan akan berubah menjadi air. Nah, ini karena panas kalor ya anak-anak. Kemudian menguap. Air menjadi uap air karena dipanaskan pada suhu tertentu. Selanjutnya mengembun. Uap air dapat berubah menjadi embun ketika terkena suhu dingin.
Kemudian mengkristal, terbentuknya salju karena uap air yang melepaskan kalor. Jadi seperti itu yang anak-anak ini sudah pernah kita pelajari, kalian bisa baca-baca lagi. Nah, sudah selesai materi kita. Sekarang penugasan ya anak-anak, silakan tulis di buku tugas kalian tema. Nah, beserta soalnya ya anak-anak, hanya 15 saja, silakan ditulis. Kemudian setelah selesai mengerjakan, kalian foto, bisa kirim ke Classroom atau ke WA Bu Lutfi. Terima kasih anak-anak, semangat dan tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.